Nah, jadi jika SPMT-nya guru honorer ini terhitung tanggal 2, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka ini tidak mendapatkan THR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait pemberian THR dan gaji ke-13 bagi P3K guru yang sudah dinyatakan lolos, baik itu P3K guru tahap 1 ataupun tahap 2. Nah, jadi kategori guru honorer yang bagaimana yang bisa mendapatkan THR dan TMT-nya ini terhitung mulai tanggal berapa. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, ada pertanyaan yang dijawab langsung oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana untuk THR dan gaji ke-13 bagi CPNS atau P3K yang TMT-nya di atas 5 April, apakah dapat THR atau tidak? Nah, di sini ada jawaban langsung dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Nah, kita langsung saja dengarkan Bapak Ibu jawaban dari Ditjen Bina Keuangan Daerah ini. Bu Nani, bagaimana ini yang nomor 7, betulkah yang sudah disampaikan ya? Bagaimana kalau ada yang TMT-nya nih di atas tanggal 5 lah misalnya gitu ya? Ini dapat THR nggak ini Bu Nani? Iya, kalau kami sih Bu ya, Pak Direktur ya, mungkin tergantung apakah tanggal 5 April itu gajinya masih bisa keluar enggak kan gitu. Karena kan gaji kan tanggal 1 ya kalau ya. Gitu ya. Nah, itu aja sih Bu. Ya. Ya, izin Bu Nani, kami ada Ya. Permendagri 6 2021 terkait dengan teknis gaji dan tunjangan P3K ini. Di sini kami mengatur syarat pembayaran gaji dan tunjangan. Syaratnya adalah ada keputusan pengangkatan P3K dan SPMT. Yang mana SPMT ini penerbitannya mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara ya, mengatur petunjuk teknis pengadaan P3K. Di mana SPMT ini tidak diberlakukan surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan menjadi P3. Jadi konsepnya dalam hal P3 melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenan. Dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, itu dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Jadi tinggal dilihat nih pada tanggal hari kerja pertama setiap bulannya. Kalau dia pada hari kerja pertama bulan berkenan, maka dia dapat THR. Tetapi kalau hari kerja kedua dan seterusnya itu tidak mendapatkan THR, nanti dapatkan gaji 13. Baik, berarti nanti kalau seandainya dia di atas tanggal 5 berarti tidak dapat THR nih ya? Ya. Ya, tidak dapat THR tapi mungkin dapat gaji 13. Di kesimpulan, di atas tanggal 5 tidak mendapat 5 April ya, 5 April. Karena perhitungannya adalah penghasilan di bulan April. Karena kalau bulan April Bu Ira, hari pertamanya tanggal 1. Nah, ini dia Bapak Ibu Permendagri nomor 6 tahun 2021. Kita lihat bagian yang ketiga, syarat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini pasal yang ke-23 ayat 1. Kita lihat, gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja. 1. Kemudian diterbitkan keputusan pengangkatan P3K. 2. Dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. 3. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu syarat untuk mendapatkan gaji dan tunjangan P3K. Kemudian ayat yang kedua,
Penerbitan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Kemudian ayat yang ketiga, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Nah, jadi untuk SPMT ini tidak diberlaku surutkan. Kemudian ayat yang keempat, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja pertama, bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai berkenaan, yaitu pada bulan itu juga. Ini jika hari kerja pertama. Kemudian ayat yang kelima, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai berikutnya. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu ketentuan SPMT guru honorer yang bisa mendapatkan THR tahun 2022. Nah, jadi jika SPMT-nya ini pada tanggal hari kerja pertama pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya ini dibayarkan mulai bulan berkenaan juga. Nah, kita lihat di sini. Ini kan bulan April Bapak Ibu, bulan April 2022. Jika SPMT-nya ini hari kerja pertama, yaitu tanggal 1 hari kerja pertama, maka gaji dan tunjangannya ini dibayarkan pada bulan April juga. Nah, jadi jika SPMT-nya ini 1 April, maka gaji dan tunjangannya ini akan dibayarkan pada bulan April juga, yaitu pada bulan berkenaan. Nah, jadi jika guru honorer SPMT-nya ini 1 April, maka dia akan mendapatkan THR. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Ini untuk yang SPMT-nya 1 April. Namun, jika berlaku ayat yang kelima, dalam hal P3K melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Nah, jadi jika SPMT-nya ini misalkan tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 dan seterusnya, maka ini gaji dan tunjangannya akan dibayarkan pada bulan Mei. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi jika SPMT-nya guru honorer ini terhitung tanggal 2, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka ini tidak mendapatkan THR. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu ketentuan mengenai pemberian gaji dan tunjangan dan juga THR bagi ASN P3K baik itu tahap 1 ataupun tahap 2. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.